Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waghfir li jami' umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur waqfaz wa ayyadna dal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amirna dal watan dunia Islamnya ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar tengah jawab agama Islam melalui radio Dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook dan YouTube-nya dimanapun anda berada pada malam ini. Puji dan syukur saya haturkan hadirat Allah. Nah, kita dapat jumpa lagi dalam acara ini. Mudah-mudahan saya jumpai pengusaha sama semua keluarga sehat walafiat, termasuk Bapak Saprudin dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dan sudah berada tanggal 15 bulan Safar. InsyaAllah 2 minggu lagi kita ketemu dengan bulan Rabiul Awal. Bulan lahir Nabi, bulan hijrah Nabi, dan bulan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita umat Islam biasanya memperingati 3 macam ini. Lahir Nabi, hijrah Nabi, dan mengenang wafatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai musibah besar bagi umat Islam, wafatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, kita masih bersyukur pada Allah Ta'ala karena suksesnya Hultah NWDI yang kemarin lagi, yang ke-88. Alhamdulillah. Itu banyak umat Islam yang hadir, undangan-undangan dari luar negeri dan Mesir umpama, sampai berhari-hari beliau ada di sini. Okay. Kemudian yang dari ibu kota juga ada, Jakarta, dan juga dari tempat-tempat yang lainnya. Alhamdulillah. Hultah yang saya lihat, saya saksikan, rasanya paling sukses yang kemarin itu. Buah kepemimpinan Bapak Tuan Guru Bajang PBNWDI. Alhamdulillah wa syukurlah. Ini pertanda bahwa semakin ke depan akan semakin maju NWDI di Pancor ini. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tadi memberikan khutbah di Rutan Selong. Sekarang disebut Lapas Selong. Lapas kelas 2B Selong. Di mana kami sampaikan yaitu 7 dan 7. 7 yang pertama yaitu 7 golongan akan dapatkan payungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala besok hari kemudian. 7 yang kedua, 7 dosa besar yang merusak hubungan dengan Allah. Merusak amal soleh dan ibadah kita. Nauzubillah yang kedua ini. Mari kita sebut kembali 7 yang akan dapatkan payung Allah di pada mahsyar yang maha panas. Tidak ada payung selain pada payungnya dari Allah Ta'ala. Yang lain dari itu tidak akan mungkin tahan oleh panasnya padang mahsyar, matahari yang hanya katanya 1 mil di atas kepala. Sekarang ini sekian juta kilometer tempat matahari dari atas kepala kita. Panasnya Masya Allah. Apalagi nanti kalau hanya 1 kilo, 1 mil di atas kepala kita. Dan itu pun sangat lama. Inna yawman inda Allah ka'albisanati mimma ta'udun. 1 hari si Allah sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Firmannya Allah. Kalau bertahun-tahun kita pada mahsyar, arti sekian puluh, sekian ratus ribu tahun kita berada di pada mahsyar yang maha panas. Ada 7 golongan dapat payungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Siapa mereka? Mudah-mudahan pengikut yang sami termasuk dapat payung Allah di pada mahsyar yang maha panas. Sab'atun yuzilhumullah fi yuzillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kita sampaikan pada saudara kita yang ada di Rutan Selong, penjara Selong. Siapa mereka 7 golongan itu? Pertama yaitu imamun adil. Para pejabat, para pemimpin yang adil, yang arif, bijaksana. Memang kita dilarang berlaku zalim. Ittaqiz zulma, takut zulma. Inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu pada sifat zalim. Nah, zaliman menyebabkan gelapnya hari kemudian nanti.
Gelapnya hari kiamat bagi orang yang zalim. Tak bisa melihat, tak bisa memandang. Tak melihat kanjang Nabi, tak bisa melihat keluarganya dan sebagainya. Yang jangan tak bisa melihat syurga. Okay? Tak bisa melihat sirat mustaqim. Wattaqusuha fa innahu ahlaka man kana qablakum, sabda Nabi. Takutlah kalian pada sifat pelit, bakhil. Karena sifat pelit baik itu menghancurkan, merusak umat-umat terdahulu yang pelit-pelit. Yang mereka hancur binasa. Mau kita demikian? Nauzubillah. Kemudian berikutnya, yang kedua dapat payung Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda, para remaja, mereka belum lewat umur 40 tahun, masih masuk muda. Muda-muda yang tekun rajin ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Muda-muda yang taat pada orang tua, bakti pada orang tua, muda yang akhlaknya baik, muda yang hatinya tergantung di masjid, rajin ke masjid. Dan yang ketiga yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang hatinya tergantung di masjid. Nantiasa rindu, cinta, senang masuk masjid. Tentu untuk ibadah. Solat jamaah, untuk ngaji, untuk baca Quran, untuk iktikaf, ayatul masjid, solat Jumat, dan lain sebagainya. Orang selalu ke masjid. Setiap waktu orang itu dapat payung Allah besok di hari kemudian. Sayang, seribu sayang. Sama sekarang banyak masjid sepi, musalla juga sepi. Lebih banyak kaum wanita yang datang ke masjid, ke musalla. Kaum lelaki banyak dihinggapi oleh penyakit al-kasal, penyakit malas. Karena itu maka perlu kaum lelaki berdoa. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid dain qarijal. Jangan kita malas pergi ke masjid, malas ibadah. Orang hatinya digantung di masjid, okay? Maka orang itu dapat payung Allah besok di hari kemudian. Kemudian berikutnya, rajulani tahabba billah. Dua orang yang bersahabat karena Allah. Pisah karena Allah, ketemu karena Allah. Ketemu karena Allah artinya dalam amal ibadah, amal soleh. Berpisah karena Allah, karena ada tugas yang akan kita laksanakan. Orang yang seperti ini dapat payungnya Allah Ta'ala. Sahabat sejati, teman sejati. Ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nabi sudah mengatakan bahawa di akhir zaman paling sulit cari adalah yaitu akhun yusta nasubihi. Sahabat sejati. Banyakkan sahabat karena kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, tidak sahabat. Lihat gimana politik-politik sekarang. Okay? Banyak berpisah, banyak yang putus, banyak yang memutuskan hubungan. Ya Allah. Itu dia. Kemudian berikutnya yaitu rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Dapat payung Allah besok hari kemudian. Orang-orang yang banyak zikir dan dalam zikirnya kadang-kadang mereka sampai nangis. Mikirkan dosanya, mikirkan akhirat, mikirkan kematian, mikirkan kubur, mikirkan keluarganya, gimana nasib mereka. Orang seperti ini sering menangis, maka haram tubuhnya sentuh api neraka. Mereka akan dapat payung Allah besok di hari kemudian. Sering menangis karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah. Dan berikutnya yaitu rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin. Seseorang yang digoda oleh wanita-wanita cantik, lagi bangsawan, lagi punya kedudukan, kaya lagi, untuk mengajaknya berbuat mesum, berbuat dosa, maksiat, zina. Tapi karena dia takut pada Allah, maka dia menjawab, Inni akhafullah ta'ala. Aku takut kepada Allah untuk berbuat zina dan sebagainya. Orang seperti ini dapat payung, dapat mempan godaan wanita-wanita cantik. Yang ketujuh, rajulun tang sadaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seorang suka bersedekah. Kemudian sedekahnya sir. Sedekahnya sembunyi-sembunyi. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu berapa jumlahnya.
Sedekah sir namanya. Sedekah sir lebih afdal pada sedekah terang-terangan. 70 kali pahala sedekah terang-terangan. Sedekah sir tutabi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir dapat memadamkan murka Allah terhadap kita hambanya. Banyak sekali kelebihannya. Karena itu maka orang suka bersedekah dan sedekahnya sir, ikhlas. Walaupun terang-terangan tapi tetap jaga keikhlasannya. Orang ini dapat payung Allah besok hari kemudian. Dalam hadis yang lain ada tambahannya 3. Dapat payung Allah. Itu orang selalu menjaga hubungan silaturahim. Dapat selalu menjaga hubungan silaturahim dapat payung Allah sementara. Yang kedua, kaum wanita tinggal mati oleh suaminya. Suami duluan meninggal dari istri. Dan sang istri punya anak yatim tinggalkan suaminya yang meninggal dunia itu. Demi anak yatim dia pelihara, dirawatnya. Dia tidak sampai mikir kawin lagi. Tidak mau kawin lagi demi anak yatimnya. Dapat payungnya Allah besok hari kiamat. Di padang mahsyar yang maha panas. Gimana? Buat selamat. Mudah-mudahan bisa tahan. Menjadi juara bertahan. Tapi kalau tidak tahan. Mana tahan katanya. Daripada ya silakan kawin. Tapi nanti tidak dapat payung Allah dan tidak dapat bersama Rasulullah dalam syurga. Nabi mengatakan, besok hari kemudian aku paling dulu masuk syurga. Di belakangku ada wanita-wanita, ibu-ibu. Siapa kalian ibu-ibu? Kami adalah umatmu ya Rasulullah. Kenapa kalian bisa masuk syurga? Lebih dahulu dari yang lainnya, kami dulu takdirkan suami mati duluan. Punya anak yatim. Demi anak yatim, kami menjadi juara bertahan dan mau kawin lagi demi anak yatim. Jadi ibu yang cinta anak yatimnya bersama Rasulullah dalam surga dan dapat payungnya Allah besok hari kemudian. Mau Ibunda Ibu M. Syafi'i, Ibu M. Syukri, ibu-ibu yang lainnya. Ibu suami juga mau. Mau dia. Nah suami duluan sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Baik sama Nabi dalam syurga. Kemudian berikutnya. Yaitu dapat payung Allah besok hari kemudian. Man yasna'ul ma'kulatil aitam. Orang suka memberi makanan, sedekah makanan, bikinkan makanan untuk anak-anak yatim piatu. Besok dapat payung Allah pada mahsyar. Dan karena dia suka cinta pada yatim sama Rasulullah dalam syurga. Ana wa kafil yatim pijana. Kemudian orang yang tuan yatim bersama dalam syurga. Karena itu kami bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Sudah 50 tahun lebih. Dan yang tuan yatim dalam kota Selong. Amin. Allahumma amin. Itu dia. Kemudian seterusnya. Yaitu ada 7 golongan. 7 macam. Yang merusak amal ibadah. Merusak hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dosa besar 7 macam ini. Yang harus dihilangkan dengan taubatan nasuha. 7 macam. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkan daripada 7 macam yang merusak. Merusak hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah. Merusak hubungan manusia dengan sama umat Islamnya. Dia merusak amal ibadah kita yang sudah ada. Yang sampai kita sudah capek lelah amal ibadah, tiba-tiba hapus pahalanya karena satu dari 7 macam ini. Apa itu? Pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah dengan macam-macam syirik yang 3. Syirik besar, nyembah patung berhala, nyembah matahari, bintang, bulan. Dan syirik kecil, riak, sok, pamer, piral. Pamer. Yang ketiga, syirik khofi, syirik sembunyi, syirik halus. Benci kepada orang alim soleh, orang taat. Justru senang pada orang maksiat, durhaka. Orang syirik, amal ibadahnya hapus pahalanya, dosa paling besar. Dan orang syirik kekal di dalam neraka. Yang kedua, yaitu asihru. Orang suka menjalankan seher. Hapus segala amal ibadah kebaikannya, putus hubungan dengan Allah. Yang berikutnya, qatlun nafsil lati haram Allah. Membunuh orang yang diharamkan Allah.
tidak jalan yang dibenarkan. Membunuh seorang, gampang bunuh seorang. Kita lihat berita-berita sekarang, ya Allah, ya Rabb. Banyak sekali terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Suami bunuh isteri, anak bunuh orang tua. Kemudian pacar bunuh pacarnya dan lain-lain sebagainya. Ada anggota TNI membunuh seorang pemuda Aceh. Ya Allah, ya Rabb. Itu dia para pendengar. Itu menunjukkan kita ini sudah berada di alam fitnah. Badiru bil amali salihati fit'anun qaqitha'il lailil muslim. Sabda Nabi, segera kalian beramal saleh. Akan datang satu masa di mana dunia kita ini penuh dengan fitnah seperti malam yang gelap gulita. Semuanya ini termasuk fitnah. Kemudian berikutnya termasuk dosa besar adalah aklu riba. Maka riba, peranakan uang, membungakan uang. Dapat uang dengan cara yang haram seperti riba, rentan. Aklu malil yatim bighairi haqqin, memakan harta anak yatim milik anak yatim. Peninggalan anak yatim, warisan anak yatim diambil oleh kadang-kala pamannya mungkin, bibinya mungkin atau siapa. Orang merampas hak anak yatim, mereka termasuk yang hilang habis pahala dan kebaikannya. Kemudian watawali yaumaz zahab, lari dari medan perang. Lari dari medan jihad, perjuangan. Bukan hanya perang di medan perang, tapi juga dari perjuangan membela agama. Nabi mengatakan, "Man mata walam yuhaddis nafsahu lijad, mata ala syub'ati minan nifaq." Siapa meninggal dunia, tidak pernah ada andilnya untuk perjuangan agama. Dengan ilmu, tidak. Karena dia tidak punya ilmu. Dengan harta, ada harta tapi dia pelit. Dengan naga juga tidak mau. Dengan doa dan sebagainya. Tidak ada andilnya untuk perjuangan bagi agama Islam. Orang ini matinya besok, mati